Salam sehat, salam cerdas, Bapak Ibu dosen, asisten dosen sekalian. Kembali lagi bersama saya Andika, asisten elok untuk KPMK. Di sini saya video kali ini akan menjelaskan terkait dengan bagaimana untuk membuat assignment, ya. Nah, bagaimana sih membuat assignment? Jadi seperti biasa login, masuk ke elok, login ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian kembali lagi untuk melakukan edit, kita harus turn editing on. Mengklik turn editing on. Baik, kemudian monggo. Nah, di sini tergantung Bapak Ibu sekalian ingin membuat assignment di mana, misalnya apakah di laman utama atau di sesi ya. Baik, saya akan mencontohkan membuat assignment di dalam sesi. Kita open ya, karena ini collapse topic format. Oke, biasanya di bawah ya, add an activity or resource. Ya, kita akan buat assignment di sini, add assignment. Kemudian assignment name di sini harus diisi ya. Assignment name, tugas apa misalnya, tugas misalnya tugas esai pengantar ya. Deskripsi di sini bisa dijelaskan tugasnya seperti apa, misalnya membuat esai minimal 500 kata atau harus menggunakan citasi seperti apa dan lain sebagainya. Kalau misalnya esai atau ada mungkin makalah atau lain sebagainya. Additional file ini file pendukung untuk membantu menjelaskan terkait dengan assignment. Misalnya assignmentnya membuat rangkuman video, nah, videonya bisa diupload di sini. Kemudian availability ini tugasnya bisa sampai kapan nih? Allow submission form, jadi kapan mahasiswa mulai bisa membuat tugas. Due date ini adalah deadline utama. Deadline utama itu maksudnya ya deadline yang memang ditentukan dari Bapak Ibu dosen sekalian, mau tanggal berapa, jam berapa maksimal. Misalnya 3 Juni 0000, berarti kalau tanggal 3 Juni jam 00.05 misalnya 25 menit itu mahasiswa tidak bisa. Cut off date. Nah, apa sih bedanya due date dan cut off date? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian enable cut off date untuk assignment, jadi mahasiswa masih diperbolehkan untuk mengupload setelah due date ya. Nah, waktu batas waktu awal. Nah, nanti jika mahasiswa mengupload video di antara due date dan cut off date akan tercatat terlambat, tetapi mahasiswa tetap bisa untuk mengupload tugasnya. Remind me to grade by, jadi ini untuk reminder dari Bapak Ibu dosen yang membuat assignment itu kapan harus melakukan penilaian paling lambat. Always show description, apakah deskripsinya harus diperlihatkan tidak? Kalau tidak bisa atau allow gitu ya. Submission type, apakah online text? Online text berarti langsung mengetik nanti di dalam lamannya, atau file submission, misalnya mahasiswa ngetik di Word dulu atau di aplikasi-aplikasi lain, PowerPoint, Excel atau ya aplikasi lainnya, itu nanti di upload filenya. Number maksimum uploaded file, misalnya Bapak Ibu hanya perlu satu file saja dari mahasiswa atau mungkin ada file-file lain begitu ya. Nah, maksimum submission size, apakah di sini ada limitasi ya, dari ternyata ada limitasi dari sistem eloknya sendiri, itu maksimal 10 MB. Jadi diingatkan juga bagi mahasiswa, kalau misalnya tidak bisa mengupload, saya tidak bisa nih Bu, Pak, kok upload saya gagal, mungkin ukuran filenya ya. Accepted file types ini bisa digunakan ya seperti ini ya, apakah all file types atau mungkin mau archive file, ada keterangannya di sini, rar, zip, audio file, misalnya tugasnya harus merekam suara, dokumen file,
PDF docs. Nah, kalau misalnya kita centang salah satu di sini, nanti apa namanya, filenya tidak bisa, selain file yang dimaksud tidak bisa terupload. Apakah all file types? All file types tidak save change. Itu berarti seluruh tipe file bisa kita terima. Oke, itu submission types ya. Variability, type, feedback types. Feedback ini apakah HPB sekarang ingin memberikan umpan balik melalui komentar, atau ada worksheet khusus, atau diberikan file ya. Kemudian submission setting, apakah mahasiswa nanti ketika mengumpulkan tugas itu harus mengklik tombol submit, ataukah mungkin juga mahasiswa itu harus menyetujui statement yang ada di submission, misalnya ketika sudah diupload tidak bisa diulangi, atau mungkin nanti misalnya kalau ada pergantian jawaban, ada pengurangan nilai. Nah, itu kalau pengaturan itunya itu manualnya Bapak Ibu tidak bisa. Misalnya mahasiswa terlambat 1 jam, nilainya kurangi berapa, itu tidak bisa diatur secara sistem kalau untuk assignment ini, karena memang itu lebih pada penilaian subjektif dari masing-masing dosen. Attempts reopened, apakah nanti ketika assignment ini sudah lewat cut off date-nya masih bisa dibuka untuk mengupload lagi, atau kalau sudah submit apakah masih tetap bisa gitu ya. Nah, kalau never berarti sekali mahasiswa submit itu tidak bisa. Kalau reopen automatically until pass, jadi nanti kalau mahasiswa sudah dinilai sudah memenuhi standar, nanti bisa di reopen. Group submission setting ini jarang digunakan. Notification, apakah ingin memberikan notifikasi kepada penilai terkait dengan submisi atau tugas yang sudah dikumpulkan mahasiswa? Apakah mau dinotifikasi untuk yang terlambat-lambat? Ini default setting for notify student. Apakah selalu notify student? Yes atau no? Great. Nah, grading di sini nanti cara melakukan gradingnya nanti akan saya jelaskan saja ya. Grading bisa point, scale, atau non. Kemudian maksimum, kalau point berarti 100 poin. Kalau scale nanti bisa skala 1-10. Apakah non tidak dilakukan grading? Ya, point. Grading misalnya simple direct grading, atau marking guide, atau rubric. Kalau marking guide nanti atau rubric nanti ada hal-hal yang harus dipenuhi ya, dan itu mungkin by system. Tapi biasanya digunakan simple direct grading untuk bisa manual. Grade kategori, categorize, grade to pass, berapa nilai yang harus dipenuhi? Misalnya 100 ya. Grade to pass-nya misalnya 50 atau 75, itu berarti mahasiswa sudah pass. Ini nanti untuk mempengaruhi completion dari atau complete dari mahasiswa. Blind marking, no atau yes. Blind marking ini adalah jadi dari pengajar itu tidak bisa mengetahui submisi punya siapa ini, tugasnya punya siapa. Itu mungkin untuk menghindari konflik of interest ya. Misalnya ada dari mahasiswa terhadap gurunya. Hate greater identity from student. Jadi kalau misalnya nanti ini bedanya, ini kebalikannya ya. Kalau blind marking tadi identitas mahasiswanya, hate greater identity ini untuk menyembunyikan penilai dari mahasiswa ya. Jadi misalnya mahasiswa tidak tahu siapa yang menilai nih, nah gitu. Use marking workflow. Kalau marking workflow ini adalah berarti ada ini ya, ada
semacam flowchartnya seperti itu, workflow-nya bagaimana nilai mahasiswa naik turunnya. Oke. Untuk grading, common model setting ini untuk settingan di tampilan di course-nya ya. District assess, tag, kompetensi ini biasanya tidak kita lakukan ya, kompetensi ini. Kemudian upon activity completion, apakah setelah kita menyelesaikan tugas ini perlu ada bukti-bukti, biasanya do nothing ya. Oke. Kita akan coba save and display ya. Save and display. Oh, di sini ada keterangan ya, kalau misalnya masih di halaman ini berarti ada hal-hal yang belum diatur. Misalnya nih cut off date, berarti cannot be earlier than due date ya. Cut off date jelas harus lebih telat daripada due date tanggal 3, cut off date tanggal 4 ya. Berarti tanggal 3 itu batas awal, tapi setelah tanggal 3 hingga tanggal 4 jam 20.01 masih bisa upload, tapi terekam sebagai upload terlambat. Next kita akan save and return the course. Kita akan lihat bagaimana tampilannya ya, ada di bawah ya, tugas esai pengantar HTA. Kita akan klik. Nah, ini tampilan yang akan Bapak Ibu lihat. Nanti kalau misalnya ada mau menilai, review all submission, ini nanti dari mahasiswa, kalau misalnya ada submission akan terlihat ya. No submission karena memang ini baru. Untuk grading, nah ini nanti tinggal isi aja gradingnya berapa seperti itu. Apa namanya, jadi setelah tadi dilihat submissionnya, terus mungkin dilihat melalui program manual ya, Word, setelah di download submissionnya, terus dinilai manual, grade out of 10 of 100 berapa. Jadi kalau sudah save change, kalau tidak ingin notify student, jangan kita hilangkan. Seperti itu untuk assignment ya. Mungkin cukup sekian untuk video terkait assignment. Nanti kita akan lanjut ke video-video selanjutnya terkait dengan activity atau resource lainnya. Terima kasih, salam sehat, salam cerdas.